Selamat pagi, perkenalkan nama saya Komandan Santiari dengan NIM 11.122120023. Di sini saya akan memaparkan mengenai pendapat hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh ayah tiri di Desa Kerabu, Kalimantan Tengah. Kasus bermula dari seorang bernama Yono yang bertempat tinggal di Desa Kerabu, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah melakukan kekerasan seksual dan memaksa anak melakukan persetubuhan pada tahun 2023, dan kejadian tersebut bermula saat bulan Desember tahun 2022 ketika selaku anak yang pada saat itu masih berusia 14 tahun keluar dari pondok pesantren di Jawa dan kemudian tinggal bersama ibu dan ayah tirinya. Setelah beberapa waktu lalu pada bulan Juli tahun 2023, Yono masuk ke dalam kamar korban dan mengajak korban untuk bersetubuh. Namun hal tersebut ditolak. Tetapi Yono mengancam akan memberitahu Sarinem tentang perbuatan korban yang telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki saat berada di pesantren, sehingga korban menjadi takut dan bersedia melakukan persetubuhan. Setelah kejadian tersebut, Yono seringkali mengajak korban untuk bersetubuh, dan jika korban menolak, maka akan diancam dengan alasan akan memberitahu ibu korban mengenai perilakunya saat masih di pesantren. Hubungan tersebut berlanjut hingga bulan September 2023 dan terhitung sudah melakukan persetubuhan sebanyak 5 kali, dikuatkan dengan adanya bukti visum. Isu hukum, berdasarkan kasus posisi tersebut, maka timbul beberapa isu hukum yang dapat dianalisis lebih lanjut, yaitu apakah tindakan kejahatan yang dilakukan pelaku termasuk dalam bentuk pelanggaran hak asasi anak pada korban, dan sanksi hukum apa yang tepat untuk diberikan pada pelaku tersebut. Berikut dasar hukum yang saya gunakan. Analisis, anak merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dan memiliki hak yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu, anak wajib dilindungi dalam segala aktivitasnya, dengan tujuan agar hak-hak asasi manusia yang dimiliki anak tersebut dapat terpenuhi dengan optimal, seperti hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, pelindungan dari kekerasan ataupun diskriminasi, serta hak untuk berpartisipasi. Pengaturan mengenai hak anak juga dapat didasarkan pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pasal 19 serta pasal 34 Konvensi Hak Anak. Terjadinya kasus tersebut pada anak tidak hanya memberikan dampak pada fisik anak, melainkan juga memberikan dampak buruk bagi psikologis anak. Hal ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dan timbulnya rasa tidak percaya diri pada anak untuk menjalankan aktivitasnya di kehidupan sehari-hari. Bahwasannya, kekerasan seksual pada anak umumnya juga terjadi disebabkan oleh banyak sekali faktor yang menjadi dasar mengapa anak seringkali menjadi korban kekerasan seksual. Salah satunya karena anak diposisikan sebagai makhluk yang masih lemah dan juga menurunnya nilai moral dalam diri pelaku kekerasan seksual. Dengan adanya penjelasan mengenai hak tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Yono terhadap anak tirinya yaitu termasuk dalam pelanggaran hak asasi pada anak. Meskipun Yono merupakan ayah tiri korban, namun tetap perlu adanya pemberian hukuman yang sepadan pada Yono karena telah melanggar hak-hak yang dimiliki oleh korban. Selanjutnya, terkait dengan kasus tersebut, maka pelaku memang sudah sepatutnya diancam pidana berdasar pasal 81 ayat 1, ayat 3, Job pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Job pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Merujuk pada ketentuan pasal tersebut, bahwasannya kejahatan yang dilakukan oleh Yono telah memberikan penderitaan yang besar, sehingga Yono harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan korban harus diberikan keadilan yang seadil-adilnya. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan dengan menyediakan fasilitas bagi korban untuk melakukan konsultasi ataupun terapi. Hal tersebut didasarkan pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Masyarakat di lingkungan sekitar korban juga harus memberikan dukungan sosial dengan menerima kehadiran korban tanpa menyudutkan keberadaan korban.
Orang tua sebagai keluarga terdekat korban juga diharuskan untuk membuka komunikasi agar terjalinnya kedekatan emosi dengan anak. Orang tua disarankan memberikan pengertian yang jelas pada anak sedari kecil mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan orang lain terhadap tubuhnya. Kesimpulan, perbuatan yang dilakukan oleh Yonung telah melanggar hak-hak anak yang ada dalam diri korban sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pasal 19 serta pasal 34 Konvensi Hak Anak. Maka sudah sepatutnya pelaku kejahatan tersebut diancam pidana sesuai dengan pasal 81 ayat 1 ayat 3 juga pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas khusus untuk korban kekerasan seksual untuk memulihkan keadaan psikologis korban walaupun tidak kembali sepenuhnya. Serta perlu adanya pendampingan oleh orang tua untuk menjamin terlindunginya hak anak beserta dukungan lingkungan sosial agar menerima anak tanpa menyudutkan keadaan anak setelah menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan pendapat hukum ini, maka saran yang dapat diberikan yaitu perlu adanya upaya pelindungan lebih lanjut mengenai pemenuhan terhadap hak anak melalui peraturan yang disertai dengan sanksi lebih tegas bagi pelaku kejahatan untuk mencegah terjadinya kasus serupa. Memberikan sosialisasi lebih lanjut pada anak juga menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan mengenai pentingnya menjaga harkat dan martabat dirinya, serta mendorong anak untuk tidak takut melaporkan segala bentuk kejahatan yang menimpa dirinya pada pihak yang berwajib agar pelaku mendapatkan ganjaran yang sepadan dengan perbuatannya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila masih ada kekurangan. Selamat pagi.